agar bisa membedakan ngetriknya pelampung di saat settingannya tidak sama. Untuk itu ikuti terus video serunya mancing di saat kita settingannya berbeda seperti ini. Selamat mengikuti. Pada awalnya saya mencari titik lempar yang kedalamannya berbeda. Otomatis saat kita lempar jauh lebih dalam, otomatis lagi kalau kita lempar dekat itu akan lebih dangkal. Dan tentunya settingan pelampung juga harus berbeda. Dan setelah lama saya kasih umpan terus, ternyata harusnya pelampung berjajar saja, dan tentunya ini akan menjadi suatu perbedaan antara settingan pelampung nomor 1 dan pelampung sebelah kanan. Itu adalah settingan pertama. Masalah kedalaman, yang satu dalam, yang satu tidak. Dan settingan kedua, ini timah pemberatnya saya kurangi seperti yang kita lihat ini. Timah pemberatnya saya kurangi. Akhirnya pelampung akan terlihat agak tinggi di atas permukaan air. Respon seperti ini. Bisa kita lihat saat ini rupanya ada ikan yang respon, kita harap kena. Nah, ternyata kena, teman-teman. Untuk size-nya lumayan yang kena. Yang satunya lagi ini saya setting dasar dan pelampungnya kita buat keberatan timah, jadi kelihatan ujungnya sedikit. Ini adalah dua macam settingan pelampung yang sering saya pakai. Timah bisa saya kurangi dan bisa saya tambah setiap saat. Otomatis kita harus menggunakan jenis timah yang model lempengan. Dari situ kita akan mudah untuk setting pelampung itu menjadi berat atau menjadi ringan. Untuk mancing kali ini saya setting berbeda. Ini bisa dibuktikan saat pelampung yang kanan tinggi sekali di atas permukaan air, dan saat direspon tidak bisa terlalu tenggelam, tapi ikan kenanya malah besar-besar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ide saya yang tidak sengaja ini bisa sahabat mancing semua coba. Nah, ini pelampung yang satu settingannya dengan timah yang agak berat sedikit, jadi ujungnya kelihatan rendah di atas permukaan air. Dan kalau dasar pelampungnya akan jadi naik-naik gitu.
ikannya besar lagi yang kena 4 jari teman-teman. Tinggal nunggu yang satunya lagi, ini kita akan lihat. Dari sini kita akan bisa membedakan posisi ikan itu di dasaran air atau di tengah atau juga di atas posisi ngambak. Itu tetap aja bisa kita pancingi kalau menggunakan teknik yang seperti saya lakukan saat ini. Otomatis untuk pelampung yang kanan ini akan direspon ikan dari posisi dasar sekali. Nah, yang satunya lagi itu sudah direspon ikan, itu posisinya di atas. Bukan iwak wajib itu Pak. Dan kesimpulannya malah ikan posisinya wajib di bawah. Bisa terbukti saat kita mendapatkan strike itu terlebih sering yang kanan, yang settingannya agak tinggi. Sekarang rupanya yang settingan rendah dikena. Lumayan juga, ada juga ikan di tengah. Jadi telu dah. Habis sing cilik ora cepat lohan. Padahal nanti gini apa itu urip ya? Nanti gini. Bayu sak iki kok sampai munggah sampai sana kok sing urip. Tak ada aku yo sak ngono ya aku entuk, tak entukno. Mes sak anak-anak. Jadi bisa kita lihat bersama, mungkin sahabat mancing semua bisa menyimpulkan sendiri juga saat saya melakukan settingan dua macam seperti ini. Itu akan menjadi tahu di mana letak kedalaman ikan saat posisi cuaca di musim ini, karena setiap saat, setiap waktu posisi ikan bisa berubah. Ini adalah solusi saat kita harus cepat menemukan titik di mana ikan berada. Ini pelampungnya berjajar, yang kena yang atas berarti ini, yang bawah masih belum. Aman tidak ada kresek orang aman dia. Saya akan pastikan sahabat mancing semua tidak akan mudah boncos kalau misalkan membuat dua settingan sekaligus saat satu kali mancing. Mari mangan ngono. Urung mangan kok ana mari mangan kaya tak tuwe enak rek. Mau dong mangan yo. Oh, ngono dong. Numpang godhong paling karo. Artine iwake kok ombo-ombo. Munte malah suwirane godhong gedang. Karena arus air sekarang arahnya ke selatan, jadi semua pelampung akan mepet sekatan bambu yang dibuat oleh teman-teman mancing di sini. Dan tentunya ini akan menguntungkan bagi kita untuk mendapatkan respon yang lebih. Kira ditahani iwak ayo ditahan godhong. Nah, seperti ini contohnya, ini adalah yang settingan ngambang dengan timah pemberat. Kita tambah
Jalan dek. Berarti Diko kurang pisan. Iya. Dan ini settingan dasar dengan timah pemberat yang ringan. Jalan dek. Latar ini ono wong digawa ono gandoli ya. Terus getno wis diangkat gak apa iki. Sentak Hasilnya sama-sama bagus. Ini adalah solusi kita semua. Mungkin sahabat mancing juga bisa praktek di spot idamannya masing-masing dengan cara yang seperti ini. Cilik iya. Asine ngono ora usah digoreng kaya apa. Mangan kering tok gatal juga. Ngono perintah sawi. Ini juga ada strike dari teman sebelah. Strike lagi. Punya saya malah lepas. Situ kayak ngono. Bongkok kon gede iku. Ini Nah, ini pelampung malah sampai dibawa seperti itu, tapi nggak bisa membawa tenggelam karena ini settingan saya nggak sah sekali. ya kan banyu ngarep nih. Nah, bawanya seperti ini saja. Ini terlalu dasar, tapi menguntungkan juga bagi sahabat mancing semua. Bisa menggunakan teknik seperti ini, ikan yang kena malah besar-besar. Sayang sekali saya telat sedikit tadi. Sebenarnya waktu naik dikit tadi itu udah kena. Jadi saya harapkan sampai mancing semua ikuti video dari saya itu bersamaan dengan keterangannya yang jelas. Jadi mohon volumenya agak dibesarkan sedikit agar tahu teknik mancing yang saya lakukan saat ini, dan juga Pisan barang trik yang saya pakai di spot satu dan satunya lagi itu tentunya berbeda. Dan saya kira mancing di kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Kita berjumpa lagi pada trip mancing berikutnya. Tentunya masih bersama Salim Pancing yang selalu trip di alam liar, baik saltwater maupun freshwater. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.